Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ke perkuliahan. Ya, perkuliahan kali ini kita pakai Zoom. Ini saya rekam pakai Zoom. Kemudian nanti akan saya linknya akan saya taruh di on class. Kemudian juga akan saya linkkan ke YouTube. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua. Kita akan membahas mengenai konsep dasar dari manajemen bisnis. Ya, membahas mengenai konsep dasar dari manajemen bisnis. Ya. Langsung saja. Pembahasan kita mulai. Ya. Dalam konsep dasar ini ada beberapa hal yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari manajemen dan bisnis, kemudian juga sejarah bisnis, termasuk nanti kita sisipi karena kita berbasis kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah, maka perlu ada suatu kita perlu mengenal mengenai bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian, namun demikian kita juga akan mempelajari bisnis-bisnis yang sifatnya umum, atau bisa dibilang konvensional. Kemudian sistem ekonomi dalam bisnis, kemudian permintaan dan penawaran dalam bisnis, persaingan bisnis, dan seperti tadi saya sampaikan ada suplemen sejarah bisnis Rasulullah. Ketika nanti materi ini nanti bisa didapatkan di on class. Namun demikian ketika nanti kuliahnya secara video ini terputus, silahkan nanti bisa dipelajari sendiri karena materi akan saya taruh di on class. Ya, kita mulai dulu. Manajemen, mungkin sudah ada yang tahu, manajemen itu berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Nah, pengaturan ini dilakukan melalui proses berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen. Nah, nanti kita pengen tahu apa itu fungsi-fungsi manajemen. Nah, manajemen sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Nah, tujuan diinginkan di sini tentunya kalau manajemennya adalah manajemen bisnis, itu adalah suatu keuntungan, suatu keuntungan salah satunya. Walaupun dalam konsep yang meluas, bisnis sendiri bukan berarti hanya mencari keuntungan semata, karena sebetulnya kalau kita mengelola suatu organisasi non-profit itu bisa dikatakan juga bisnis, gitu. Tapi bisnis non-profit. Ya. Kemudian karena manajemen diartikan mengatur atau mengelola, maka timbul beberapa pertanyaan. Jadi setidaknya akan ada 6 pertanyaan. Yang pertama, itu apa yang diatur? Nah, ini pertanyaan pertama. Nah, yang diatur adalah unsur-unsur manajemen yang terdiri dari apa saja. Jadi ada 6M. Ya, 6M. Yang pertama adalah orang atau man. Yang kedua adalah sumber keuangan atau money. Ketiga adalah prosedur atau metode atau cara. Kemudian yang keempat adalah material atau bahan. Artinya material itu juga bisa berarti bahan baku, bahan dalam proses, maupun bahan akhir atau produk akhir atau finish good. Termasuk juga tentunya semacam suku cadang. Nah,
Kemudian yang kelima itu adalah mesin atau alat atau prasarana. Ya, tetap diatur bagaimana nanti bahwa alat itu tidak boleh berhenti atau mati di tengah jalan ketika dioperasikan, atau istilah yang lebih umum disebut namanya unscheduled downtime. Jadi mati pada saat dioperasionalkan. Misalnya coba Anda bayangkan bis kita lagi untuk trayek atau untuk wisata tiba-tiba mati di tengah jalan gara-gara kurang perawatan. Nah, gitu. Nah, kalau bannya meletus itu namanya alangan. Itu tapi harus dipersiapkan juga, diatur, dikelola, ada ban serep. Nah, misalnya sekali perjalanan itu berapa kali meletus, itu mungkin kita sebagai cendekiawan juga bisa memprediksikan. Maka ban serep tidak hanya satu. Nah, gitu. Kalau perjalanannya sekian. Nah, jadi semua itu dikelola. Terus yang berikutnya adalah market, bagaimana pemetaannya, bagaimana siapa segmentasinya kemana, nah, gitu. Jadi di manajemen sendiri dari keenam komponen atau keenam unsur tadi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, maka harus disinergikan atau dibaurkan. Dan semua aktivitas tadi yang ditimbulkan dalam proses manajemen tersebut. Jadi di manajemen itu ada 6 unsur, saya ulangi, ada 6 unsur yang diatur. Yang pertama adalah man atau sumber daya manusia, kemudian money atau keuangan atau modal, ya. Kemudian prosedur atau metode atau cara, kemudian material atau bahan inventory, raw material, bahan baku atau finish good atau produk akhir, kemudian alat atau mesin dan pasar. Itu yang diatur. Kemudian ada pertanyaan, kenapa harus diatur? Nah, supaya setiap apa potensi yang ada itu berdaya guna dan berhasil guna, ya. Jadi unsur-unsur tadi supaya memiliki hasil guna yang lebih optimal, terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Jadi tidak berdiri sendiri. Apalah artinya? Apa artinya mobil yang tidak ada bensinnya, tidak ada sopirnya, gitu. Tidak tahu cara kerjanya orang yang menjalankan, kan itu tidak berdaya guna. Apalah artinya orang yang tidak dipekerjakan, tidak diberdayakan menjadi suatu SDM yang berkualitas, gitu kan. Apalah artinya uang yang hanya diam saja. Jadi seperti itu. Jadi kenapa harus diatur? Agar memiliki daya guna, hasil guna, dan terintegrasi, serta terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Nah, tadi kan ada bahwa manajemen itu sendiri adalah untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Nah, kalau nggak optimal, maka hasil yang dicapai ya kurang bagus. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi udah ada pertanyaan apa yang diatur, mengapa diatur. Yang ketiga adalah siapa yang mengatur. Yang mengatur adalah manajer atau pengelola, atau dalam hal ini adalah pemimpin yang berwenang untuk memberikan instruksi atau persuasi sehingga 6M atau unsur-unsur tadi semua proses manajemennya terarah pada tujuan yang diinginkan. Yang diinginkan yang seperti apa? Yang optimal tadi. Sudah sampai siapa yang mengatur, kemudian bagaimana mengaturnya? Nah, mengaturnya adalah dengan 4 fungsi-fungsi manajemen. Apa itu fungsi-fungsi manajemen? Yang pertama adalah biasanya disebut
PODC. Nah, ada yang POAK, ada PODC, yaitu PODC itu apa? Plan atau perencanaan, kemudian organizing atau pengorganisasian, kemudian directing atau pengarahan, dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian atau pengawasan. Jadi supaya suatu proses pengaturan tadi optimum, maka harus dipegang fungsi-fungsi pokok dari manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ketika suatu proses bisnis tidak direncanakan dengan baik, maka tidak akan dihasilkan dengan baik. Mungkin bisa jadi itu sudah direncanakan dengan baik, tapi tidak diorganisasikan. Bisa dikumpulkan, tapi tidak bisa dibariskan, tidak bisa diarahkan, bahkan tidak bisa dikendalikan. Maka hal itu menjadi akan buyar semua. Nah, kemudian di mana harus diatur? Yaitu berada di dalam organisasi perusahaan. Dalam konteks ini adalah organisasi perubahan. Artinya organisasi itu sebenarnya luas. Sebenarnya luas. Nah, salah satunya adalah perusahaan bisnis. Karena organisasi sendiri adalah alat atau wadah tempat untuk mengatur 6M tadi, karena organisasi itu adalah kumpulan dari orang-orang yang untuk mencapai tujuan tertentu. Kumpulan orang atau badan kalau organisasi. Organisasi terkecil mungkin bisa dikatakan adalah misalnya keluarga, itu pun harus ada diatur. Harus direncanakan masa sekolah, masa kuliah, kemudian juga anak harus diarahkan, kemudian dikendalikan, nah, bukan hanya sekedar banyak jalannya sendiri. Begitu juga organisasi mungkin yang lebih besar ke-RT-an, tata tertibnya bagaimana, tidak boleh membuang sampah, rencana RT mau seperti apa, membangun jalan setapak, dan sebagainya. Jadi selalu ada kata fungsi, unsur, dan tujuan. Ya. Nah, di dalam manajemen itu diperlukan suatu target di mana tujuan itu tercapai dengan efektif dan efisien. Jadi manajemen itu harus efektif dan efisien selalu. Saya mengingat setiap pertemuan mesti muncul kata efektif dan efisien. Apa itu efektif? Sesuai dengan tujuannya kalau efektif itu. Kemudian kalau efisien itu adalah tidak boros. Nah, bagaimana memanfaatkan 6M misalnya, uangnya menjadi irit, metodenya singkat, kemudian alatnya tidak perlu waktu panjang, tapi hasilnya, produknya atau materialnya besar di bahan produk, kecil di bahan baku, seperti itu. Nah, menurut Griffin ada beberapa faktor produksi dari ketika kita melakukan bisnis. Yang pertama adalah sumber daya manusia, modal, wirausaha, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Beberapa tahun lalu ketika informasi belum berkembang, bisa jadi sumber daya informasi tidak terlalu diperhitungkan. Tapi sekarang sumber daya informasi adalah faktor produksi yang sangat krusial dan sangat dibutuhkan. Nah, kita bicara manajemen. Nah, apa itu manajemen? Manajemen tadi mungkin secara kata adalah to manage atau mengelola atau mengatur. Tapi sebetulnya ada Follett telah mendefinisikan dengan cara lain, itu manajemen itu bisa berarti seni. Seni bagaimana menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Karena kenapa orang lain? Karena diarahkan, diatur, dikontrol. Kemudian menurut Nickel dan Hawk itu sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang serta sumber daya organisasi. Berarti fungsi manajemen lagi. Nah, ini menurut Ernie dan Kurniawan, seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan. Nah, apa dan mengapa manajemen bisa
Jadi apa dan mengapa manajemen bisnis itu penting? Karena coba Anda bayangkan misalnya Anda tanpa manajemen atau manajemen bisnis sangat rendah, Anda memindahkan barang hanya dengan cara memikul. Ya, itu kan berarti kan pekerjaan itu menjadi sangat berat dan lama. Tapi dengan manajemen akan diatur. Yang tadinya sulit dikerjakan sendiri, diperlakukan pembagian kerja. Orang yang ahli menggambar, kalau dulu suruh ngangkati batu mungkin nggak akan optimal. Begitu juga sebaliknya, orang yang biasa ngangkuti batu, suruh gambar mungkin nggak jadi. Ya. Kenapa butuh gambar? Karena dengan gambar tersebut sesuatu bisa direncanakan dengan baik. Perusahaan akan berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan baik. Dengan manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Dengan manajemen yang baik, maka akan efisien. Efisien artinya terjadi pengurangan pemborosan. Karena efisiensi sendiri adalah anti pemborosan. Nah, ilmu manajemen itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, 2500 tahun lalu, piramida Mesir yang setinggi itu dengan sepingnya, itu pasti dibangun dengan suatu konsep manajemen. Dengan cara dikelola dengan baik, bukan hanya asal ditumpuk. Bagaimana itu sehingga menjadi presisi, segitiga, prisma kayak gitu. Itu pasti dikelola dengan baik-baik dengan gambar orang yang mengerjakan dan mengangkat batu-batu sampai atas itu. Saat itu bisa jadi tidak ada istilahnya sebutan manajer dalam konsep manajemen tersebut. Tapi pasti ada suatu perencanaan, ada pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Meskipun tidak disebut sebagai manajer. Dan di situ tanpa ada konsep manajemen, fungsi manajemen tidak mungkin terwujud bangunan yang fenomenal di Mesir. Nah, begitu juga yang ada di tembok besar Cina, ya, 7 abad sebelum Masehi, itu pada setahun itu kalau sekarang membutuhkan dana berapa, orang berapa. Jadi panjangnya adalah 21.000. Jadi 21 kali Pulau Jawa. Itu membangun tembok di bukit-bukit loh. Luar biasa sekali. Jadi tanpa ada fungsi manajemen nggak mungkin ada bangunan seperti itu. Begitu juga ke belakang, termasuk Nabi Nuh membuat kapal. Kemudian bangunan keajaiban dunia lain kalau di Indonesia, di Jawa itu ada Prambanan, ada Borobudur, itu pasti pakai manajemen. Walaupun orang Jawa mungkin mengatakan itu adalah hasil kerja dari jin, misalnya Salam Satu Malam, itu kan dongengnya, mitosnya. Itu semua adalah bukti fisik, ya, bukti fisik bahwa manajemen itu sudah ada sejak zaman dulu. Nah, pada sisi yang lain karena kita juga sekaligus kuliah di Universitas Muhammadiyah yang berbasis pada Islam, maka kita perlu menelisik sedikit mengenai perjalanan bisnis Rasulullah. Nah, Rasulullah itu pada prinsipnya juga pebisnis karena keluarganya adalah keluarga pebisnis dan dibesarkan dalam lingkungan perdagangan atau bisnis. Nah, Rasulullah sejak kecil itu lewat pamannya Abu Thalib itu yang juga seorang pebisnis atau pedagang sudah sering ikut. Nah, sering diajak ke pasar ke dalam minggu-minggu perdagangan seperti di Pasar Ukas, Madinah, dan Dhul Majas, Basrah, dan lain-lain. Dalam berbagai pasar tadi, diperdagangkan kebutuhan hidup seperti gandum, kurma, dan sebagainya, mungkin juga ada kuningan, gading, dan sebagainya. Tergantung dari mana istilahnya kulakannya, ambilnya. Nah, pada usia 9 tahun pernah diajak ke Sam dan kota Basrah, tapi ketemu dengan pendeta Bukhaira yang mengetahui ciri-ciri kenabian karena
tahu ada ciri kenabian, takut nanti diketahui oleh orang Yahudi, maka disarankan untuk kembali ke Mekah. Nah, sebetulnya dalam konsep bisnis, Rasulullah itu sudah mengalami proses ekspor dan impor. Ya. Rasulullah itu seorang pedagang yang unggul menurut para ahli mengatakan bahwa Rasulullah adalah pedagang yang jujur, ya. Hampir semua dagangannya laris dan dipercaya orang. Beliau bekerja pada Khadijah yang waktu itu sebagai majikannya, yang pada akhirnya menjadi istrinya. Ekspor dan impor, jadi apa yang dihasilkan di Mekah itu dijual ke luar daerah, sedangkan begitu juga sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan di Mekah. Nah, selain Khadijah sebenarnya ada satu lagi namanya Ummu Abu Jahal yang lebih fokus lah gitu. Jadi nanti dalam perdagangan itu mesti ada, tidak semuanya ingin dijual, pasti kita akan fokus pada komoditi apa, misalnya ada yang fashion, ada yang parfum, ada emas lah. Kebetulan kalau Khadijah itu kalau pulang atau dari negara lain itu membawa gandum, zaitun dan anggur. Sedangkan kalau Ummu Jahal itu pada parfum dari zaman. Jadi di Mekah itu kalau dari negeri Syam itu ada perdagangan zaitun, gandum dan anggur. Kemudian dari negara lain yaitu saat itu Cina dan India itu berupa gading, kuningan, gandum, rempah-rempah, kayu gaharu, kain katun, kain sutra, perabotan perak dan tembaga. Secara tidak langsung bisa jadi itu semua sebagian adalah dari Indonesia, terutama adalah rempah-rempahnya. Hanya memang saat itu para pedagang yang terkenal adalah dari India dan Cina. Makanya di Cina ada jalur sutra yang sampai Turki, sampai Eropa itu ada jalur sutra. Nah, transit perdagangannya itu sekitar Baitullah, dan di Hijaz itu ada pelabuhan yang sekarang di Jeddah. Jadi disebut Suaibah. Jadi termasuk haji pun rata-rata juga turunnya adalah di Jeddah. Baru setelah itu melanjutkan perjalanan ke dengan pesawat kalau zaman sekarang. Maaf, dengan bis ke Mekah. Nah, di Suaibah atau di Jeddah ini tempat persinggahan kapal-kapal dari Ethiopia, Romawi dan Afrika Timur. Ya. Ada beberapa faktor pendukung Rasulullah menjadi seorang pebisnis. Yang pertama karena faktor geografi Arab yang letaknya strategis menghubungkan lalu lintas perekonomian, yaitu dari Syam, yaitu ya Syam itu negara dari Yordania, Palestina dan Libya, serta Yaman dan Abbasah atau Ethiopia. Nah, kemudian faktor yang lain adalah faktor keluarga, karena pada saat itu keluarga Rasulullah itu adalah miskin dan untuk membayar ibu susunya saja tidak mampu. Kemudian faktor keturunan karena memang dasar gennya Rasulullah itu adalah para pebisnis atau pedagang, terutama pamannya Abu Thalib. Dan faktor istrinya atau yaitu sebelumnya yang menjadi majikannya adalah seorang janda yang cukup kaya dan pedagang yang tadi disebutkan adalah penjualan di kebutuhan pokok. Nah, kemudian dari tadi sudah kita sedikit masuk ke mengenai bisnis Rasul, kemudian kita kembali ke pengertian bisnis secara umum. Bisnis sendiri adalah suatu sebuah organisasi yang memproduksi atau jadi memproduksi, menjual baik barang maupun jasa untuk mendapatkan laba. Itu adalah bisnis. Dari definisi dari Griffin. Nah, bisnis sendiri itu memproduksi sebagian barang dan jasa yang dikonsumsi orang dan memperkerjakan banyak orang. Nah, sedangkan pengertian organisasi
Itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu mencapai serangkaian tujuan tertentu. Ini menurut Griffin. Sedangkan menurut Ernie dan Kurniawan, sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan upaya untuk mewujudkan tujuannya melalui kerjasama. Berdasarkan pengertian tadi, ada bisa disimpulkan bahwa di situ ada komponen-komponen utama dalam organisasi bisnis. Yang pertama adalah adanya sekumpulan orang, manusia atau badan. Kemudian di situ ada interaksi atau kerjasama, dan yang terakhir adanya tujuan yang hendak dicapai. Jadi ada kumpulan orang yang berinteraksi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Jadi ada 3 komponen di situ, sehingga terjadi organisasi. Nah, di sini ada konsep laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran bisnis untuk membuka dan memperluas bisnis. Jadi selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Itu sebenarnya adalah laba atau profit. Nah, jadi revenue minus pengeluaran. Nah, kita bicara sejarah bisnis secara singkat. Pertama kali, sebelum kita sudah bicara bisnis yang lama, tapi akan bisnis itu berkembang pesat ketika sudah mulai ada revolusi industri, yang disebut dengan juga nanti dalam perkembangannya menjadi revolusi industri pertama 1.0, yang terjadi pada abad ke-18 yang menciptakan sistem pabrik yang membuat bahan dan pekerja yang dibutuhkan memproduksi barang dalam jumlah besar dengan mesin-mesin, ya, dengan mesin-mesin. Saat itu adalah mesin uap, ditemukannya oleh mesin uap. Ya. Nah, kemudian abad 19 menjadi solusi peningkatan wirausahaan dalam bentuk skala besar, dan di Amerika menganut filosofi laissez-faire, di mana apa maksudnya adalah prinsip menyatakan bahwa pemerintah hendaknya tidak mencampuri perekonomian, melainkan harus membiarkan bisnis itu sendiri berlaku tanpa adanya regulasi. Jadi lebih ke arah sosialis gitu ya. Liberal, karena kalau campur tangan pemerintah itu ada sosialis. Nah, dari sini dengan berkembangnya perusahaan dan peningkatan sistem produksi tersebut harus dibayar dengan hilangnya kebebasan pekerja. Nah, dari sini muncul maka terjadi era produksi. Pada tahun 50-an dan 60-an timbul lagi era baru yang disebut era pemasaran. Nah, di era ini barang dan jasa mulai mencari tahu apa yang dibutuhkan, diinginkan oleh pelanggan, dan kemudian menyediakannya. Dan di 69 nanti sebutnya abad ke 1969 itu akan muncul namanya revolusi industri yang ketiga. Kemudian pada tahun 80-an muncul ekonomi global yang menyebabkan perbaikan dan sistem komunikasi dan transportasi. Ya, nah, ini adalah rangkuman dari perjalanan revolusi industri yang tadi sebetulnya sudah digambarkan. Jadi pada tahun tadi dibilang 1800-an itu adalah tepatnya adalah 1784, di mana mulai penggunaan mesin-mesin uap dalam industri. Itu revolusi mulai yang dimulai itu. Kemudian tahun 1900-an tadi yang disebut namanya ini laissez-faire, yaitu ya. Ini abad ke-19, itu adalah revolusi industri kedua, di mana mulai menggunakan mesin-mesin produksi massal bertenaga listrik atau BBM. Kalau tadi yang pertama itu adalah dengan tenaga mesin uap, pada industri kedua itu adalah mulai penggunaan mesin produksi massal dengan tenaga listrik atau bahan bakar minyak.
Nah, kemudian revolusi industri yang ketiga itu di 1969 itu menggunakan teknologi informasi dan mesin otomatisasi. Jadi tahun 69 itu udah mulai ada otomatisasi, penggunaan robot-robot. Nah, namun demikian itu sistemnya belum terintegrasi secara sempurna, masih dikerjakan misalnya robot di suatu pabrik itu dikendalikan di pabrik itu juga. Bedanya dengan revolusi industri 4.0 bagaimana? Karena yang dimulai pada tahun 2011 itu menggunakan mesin-mesin yang terintegrasi dengan jaringan internet atau Internet of Things. Jadi seseorang kayak saya di sini, saya mampu mengajar Anda di tempat yang berbeda. Atau bahkan kalau jaringannya terhubung, Anda punya printer, saya bisa ngeprint dari tempat rumah saya. Nah, ini adalah revolusi industri yang keempat. Dan sekarang sudah mulai ada namanya New Era 5.0 atau Society 5.0, di mana harus ada keseimbangan antara ruang fisik dan dunia maya. Nah, perimbangan di situ. Nah, ini adalah perkembangannya. Kemudian kita bicara singkat mengenai namanya sistem ekonomi dalam bisnis. Nah, sistem ekonomi adalah sistem suatu negara dalam mengalokasikan sumber daya, baik sumber daya manusia, modal, wirausaha, sumber daya fisik, sumber daya informasi, ataupun money, method, material, mesin, dan market yang tadi sudah kita bahas di depan, kewarganegaranya baik perorangan maupun organisasi. Ya. Sedangkan di dunia ini secara umum itu ada dua jenis sistem ekonomi, ya. Pertama adalah sistem ekonomi terpimpin, ya, di mana perekonomian yang mengandalkan pemerintah terpusat, mengendalikan semua atau sebagian besar faktor produksi. Jadi dikendalikan oleh pemerintah. Ya. Yang termasuk di dalamnya adalah ya sosialisme, dikomunikasikan, yaitu lebih kayak kalau dulu di Soviet, sekarang di Cina. Namun demikian, sebetulnya Cina juga sudah tidak sosialis lagi, artinya karena tidak ada di dunia ini yang benar-benar 100% sosialis, 100% liberal, itu nggak ada. Nah, kemudian perekonomian pasar yang disebut juga dengan perekonomian liberal, ya. Jadi di sini individu-individu mengendalikan keputusan produksi dari alokasi penawaran dan permintaan. Termasuk di dalamnya adalah pasar input dan pasar output. Ya. Ya, termasuk di kapitalis, ya. Jadi kita bagi dua, ada sistem pasar terpimpin atau sosialis, kemudian pasar liberal atau kapitalis, ya. Nah, kemudian biasanya banyak negara yang mencoba menggabungkan antara keduanya atau disebut juga dengan campuran. Nah, memang di dunia ini tidak ada, kalau kita bikin tarik garis lurus itu yang 100% sosialis, itu kayak misalnya Cina pun nggak ada yang 100%. Kemudian Amerika yang pasarnya juga tidak juga 100%. Artinya ketika hanya bicaranya adalah dominannya apa. Misalnya memang terkenal kayak Amerika itu lebih dominan ke liberalnya atau kapitalismenya, yang dimana apa sifat-sifat ekonominya itu adalah private, dikelola oleh pebisnis. Kalau yang Cina seakan-akan bahwa semua dikendalikan oleh negara. Jadi sebetulnya tidak ada, namanya tidak ada yang 100% kiri, 100% kanan, nggak ada. Karena buktinya apa? Misalnya kayak Amerika gitu, yang liberal atau kapitalis itu harusnya semuanya kan dikendalikan oleh swasta. Tapi faktanya di sana masih ada Kementerian Perdagangan, ya, Kementerian Luar Negeri. Artinya di sana mereka
para negara itu masih campur tangan. Begitu juga dengan Cina. Cina sekarang itu justru bisa jadi arahnya cenderung kapitalis, cenderung kapitalis. Hanya yang masih di sana itu adalah satu partai lah. Itu memang salah satu keunggulan ketika satu partai itu arahnya selalu arahnya jelas, nggak ada yang ganggu. Kayak Indonesia itu mungkin karena terlalu banyak partai sehingga ketika satu hal yang baik pun dikerjakan kalau karena bukan idenya dari partainya bisa jadi uh, dihalangi seperti itu. Ya. Jadi campurannya adalah privatisasi atau liberal tadi atau kapitalis juga sosialis itu dicampurkan. Kemudian dalam bisnis ada permintaan dan penawaran. Permintaan itu apa? Keinginan atau kemampuan pembeli untuk membeli produk atau jasa tertentu. Sedangkan penawaran itu adalah keinginan dan kemampuan produsen untuk menawarkan atau jasa tertentu untuk dijual. Nah, ada hukum permintaan dan penawaran. Kalau hukum permintaan, pembeli akan membeli atau melakukan permintaan lebih banyak kalau harga produk itu turun. Ataupun sebaliknya, akan membeli lebih sedikit kalau harganya naik. Nah, itu saya kira wajar. Kemudian ada hukum penawaran. Para produsen akan menawarkan atau melakukan penawaran lebih banyak untuk dijual jika harga produknya naik. Jadi ketika harganya naik, itu produsen itu akan pengen menjual lebih banyak dan menawarkan lebih sedikit jika harganya turun. Tapi ini kadang terjadi fenomena yang berbeda ketika bahan alam. Jadi hukum penawaran walaupun hanya sesaat. Jadi kalau bahan alam itu seringnya karena ditimbun. Terutama bahan alam yang ditimbun. Nah, pada saat harga naik, itu justru barangnya semakin ditimbun. Karena menunggu harga yang lebih tinggi lagi. Baru akan dilepas ketika harga mulai turun. Jadi ini ada suatu pengecualian pada suatu hukum penawaran. Nah, ini gambar-gambar dari hukum permintaan dan penawaran. Silakan nanti dipelajari juga. Jam berapa ya? Waktunya habis. Nah, kemudian ada persaingan bisnis. Dalam persaingan bisnis itu setidaknya ada 4 tingkat persaingan. Yang pertama adalah persaingan sempurna, persaingan monopolistik, dan persaingan oligopoli dan monopoli. Apa saja masing-masing? Persaingan sempurna adalah pasar atau industri yang dicirikan oleh banyak pembeli dan relatif banyak penjual yang berusaha membedakan produk mereka dari pesaingnya. Nah, itu persaingan sempurna. Jadi bebas. Ada penjual yang banyak, kemudian pembeli juga banyak. Jadi saling mencari itu. Jadi ada suatu persaingan sempurna. Orang nggak cocok bisa pindah beli sana. Orang nggak cocok jualan itu harganya bisa pindah. Sedangkan pasar monopolistik itu disebut juga dengan persaingan monopolistik atau pasar monopolistis, suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Misalnya apa? Misalnya sabun, ya. Sabun mandi. Produsennya sebenarnya banyak, tapi ada suatu sabun yang mengandalkan antiseptik, kemudian sabun yang mengandalkan aspek kecantikan, kemudian ada sabun yang mengandalkan aspek apa ya, membersihkan lemak. Nah, jadi mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri. Ya. Jadi bersaing pada suatu pasar tertentu, tapi tetap ada ciri pembedanya dari beberapa aspek. Kalau yang pertama tadi bebas, jadi ada banyak produk, banyak penjual,
ada banyak pembeli, ya, jadi bebas antara persaingan antara menjual dan membelinya. Sedangkan kemudian pasar oligopoli itu pasar atau industri yang dicirikan dengan sedikit penjual dan skalanya besar dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga-harga produk mereka. Ya, contohnya apa? Contohnya ya yang dijual oleh para BUMN itu ada bensin, ada listrik, gitu. Kemudian mana pasar monopoli? Sebetulnya kalau yang kayak PLN tadi lebih cocoknya adalah pasar monopoli. Jadi listrik di Indonesia itu hanya ditetapkan oleh satu produsen yang menjual produk itu. Kalau yang oligopoli itu sudah, kalau di Jakarta itu sudah kayak bahan bakar minyak. Nah, gitu. Tapi tetap dikuasai oleh salah satu yang seperti misalnya Pertamina. Ini contoh-contohnya tabel tingkat persaingan. Jadi misalnya contoh persaingan sempurna itu contohnya adalah petani lokal. Kemudian persaingan monopolistik itu kalau di sini ditulis contoh toko alat tulis. Tadi saya contohkan kalau produk-produk apa itu apa itu sabun mandi. Kemudian kali ini oligopoli baja. Nah, di sini contohkan baja. Tadi saya contohkan adalah bahan bakar minyak. Kalau di sini monopoli itu perusahaan umum atau perusahaan BUMN yang ada. Jadi pesaingnya nggak ada kayak PLN itu nggak ada. Kalau bensin itu sudah mulai ada karena di Jakarta sudah mulai ada Shell, sudah ada mulai jual, ada Petronas sudah mulai jual. Dan ini diatur oleh pemerintah, makanya ada TDL gitu ya. Tidak ada persaingan, kemudian level pengendalian harga itu cukup tinggi. Kalau persaingan sempurna itu ada petani lokal itu jumlah pesaingnya banyak, kemudian memasuki industri. Jadi Anda mau jadi petani gampang, tapi coba Anda mau masuk ke industri bahan bakar minyak ya susah banget walaupun ada kesempatan. Nah, demikian kuliah pada hari ini. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, ada diskusi boleh melalui jalur WA diteruskan situ, ataupun mungkin saya nggak tahu apakah Anda bisa ngupload lewat di situ di on class, nanti silahkan. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.